SD kan. Jadi aku tuh udah hunting sampai beberapa SD. Tinggal 2 pilihan nih. Jadi antara yang satu udah oke banget sistem belajarnya. Aku kayaknya mesti curhat nih sama Mbak Ana. Kalau soal kayak gini, ya makanya gimana ya? Apanya curhat gimana? dulu deh sama Mbak Ana. Curhat dong. Kan jauh ke Mama Dede. Aku teleponin nih Mbak Ananya. Halo. Mbak Ana bisa kesini nggak? Ini temen aku lagi galau banget. Mbak Ana Jogja, maksud suruh Halo kesini. Mas Andre. Halo Mbak Ana, udah nyampe di sini? Iya, nih kebetulan aku lagi di studio. Oh udah langsung masuk aja. Oke. Ya, Studio siap 3 deh. ya? Iya. Oke, filmnya lagi bagus nih. Oh, sama Santi juga kan di bareng. Oh ini teman kita juga. Kita udah kenal. Ayo duduk. Silakan. Apa kabar? Akhirnya penampakannya kita lihat juga. Wah, subhanallah. Biasanya ngobrol di telepon. Cantik ya. Aduh, alhamdulillah. Saya pikir kalau di telepon orangnya kayaknya bayangan saya kumisan. Oh gitu ya. Suaranya lembut begini masuk bisa. Entar makanya kok mirip kayaknya. Oh gitu ya. Mirip ya? Jadi ntar lagi aku harus pakai ini. Amin. Ini lagi curhat nih, soalnya Santi kalau mau tanya-tanya juga boleh loh. Arsi udah mulai sekolah belum sih? Udah, enggak. Tapi aku tuh Bermain. di bawah 6 tahun Arsi nggak mau aku paksain untuk sekolah. Bagus. Karena kan sekolah formal nanti udah berat banget. Iya, Jadi dia main, dia ya Puas-puasin deh main ya. sekolah. Tapi kalau misalnya kadang kan ada sampai dibangunin anaknya harus sekolah masih setahun setengah. Iya, misalnya. benar, Aku nggak mau Setuju kayak deh gitu. sama Mbak Santi. Jadi memang kalau ini nih Mbak Esti, Mas Andre memang banyak orang tua yang ambisi nih anaknya. Betul. Ya. Kemarin kan belum lama ada kejadian yang 6 tahun didiagnosis gangguan jiwa. Aduh, ya ampun. Karena dia terlalu diforsir les macam sama orang Iya, tuanya. betul. Nah, jadi salah satu itu jadi pertimbangan nih orang tua kalau memang anaknya udah pengen siap sekolah Bener. silahkan, tapi kalau enggak ntar dia bosen, dia stres. Sebenarnya agak ini juga ya Mbak, polemiknya itu kurikulum di Indonesia nih pendidikan, saya juga agak mengkritisi juga sih masuk SD kelas 1 kita kan harus bisa baca tulis. Padahal itu yang saya lihat kalau kayak di Australia, negara-negara maju, itu TK itu dia fun. Nanti dia masuk SD itu usia 7 tahun sebenarnya baru Baru mulai belajar. ABC, 1, 2, 3. Nah, kalau di Indonesia enggak. Makanya banyak yang 6 tahun dilesin matematika karena masuk SD les baca. tulis. Aduh, kasihan gitu. Jadi memang harus banyak yang dibenahi sih. Kebetulan gitu. kan anak aku yang besar itu lagi mau masuk SD. Jadi aku sudah survei kurang lebih dari 6 SD deh yang maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh dari ini. Cuman lagi dilema nih Santi. Mungkin ntar ya kalau masuk SD. Jadi sudah dapat dan 2 sudah kesortir nih. Antaranya adalah yang satu sekolahnya jaraknya agak jauh. Tapi masuk jam 8 pagi jadi agak jauh. Tapi segala sesuatu itu favorit banget ya. Pas deh untuk sistem belajarnya, fasilitasnya udah oke banget. Harganya memang agak sedikit lebih mahal. Dan karena dia TK itu bilingual, jadi kita pengennya bilingual lagi gitu kan. Gitu kan. Terus yang kedua, deket banget tinggal ngesot tuh kita 3 kali koprol lah ya udah nyampe. 3 kali pagi juga nyampe. Cuman dia kekurangannya adalah tidak bilingual. Tapi segala sesuatu fasilitas oke. Nah aku galau nih. Antara Pilih itu. yang Antara yang mana? Nah, Itu baiknya gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya dari lokasi itu udah bagus Mbak. Pilihlah lokasi itu yang tidak terlalu jauh dari rumah. Jadi supaya anak tuh nggak terlalu capek nih menuju ke sekolah. Terus yang kedua kalau masalah bilingual itu tadi, kita coba kan sekarang 6 tahun. Sekarang usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun ya, mau 6 tahun. Nah coba ini kan di usia ini tuh kalau secara teori nih, anak mulai belajar dia mengambil keputusan. Kalau enggak dia akan susah nih misalnya mamahnya nih yang ngambil keputusan. Dia akan tumbuh jadi anak yang ragu-ragu. Nah coba diajak diskusi, si anak ini lebih milih yang mana? Diajak Diajak ke tempat sekolahnya, benar-benar diajak. Ini dek pertimbangan mama ini, kalau sekolah ini. Kalau pertimbangan mama, kalau sekolah ini begini. Coba sekarang kamu ambil yang mana? Jadi ketika dia nanti yang memutuskan, dia yang menjalani itu, dia akan tanggung jawab. Nah itu proses belajar juga tuh pembentukan karakter. Belajar mengambil keputusan ya. Betul, Mas Pilihan Andre. pilihan dia. Udah kalau 5 tahun udah mulai bisa ya. Udah bisa diajak Kemarin udah gitu. ambil keputusan jadi kata dia gini, Senin sampai Selasa di sekolah ini, Kamis sampai Jumat di sekolah ini. Pusing deh. Pertama bayarnya, yang kedua antar jemputnya ya. Kalau Arsi gimana? Mungkin ada yang kalau ditanya. aku sih lebih pengen Arsi masuk ke sekolah Islam. Agama ya. Walaupun maksudnya ya sekarang kalau sekolah Islam juga banyak, Banyak yang yang internasional loh. Global semuanya. Iya, jadi dan akidah. dan alhamdulillah deket rumah, aku udah milih lah gitu sekolah yang memang ada pendidikan agamanya juga dan memang ada dia internasional jadi bahasa Inggrisnya juga gitu. Tapi kan paling utama memang dia harus bisa bahasa Indonesia yang bagus dulu, Betul. baru dia bahasa Inggris gitu. Kalau dia bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya juga kacau kan, sayang kan gitu. Jadi kalau aku Mas Anang orangnya soalnya lebih Indonesia banget, jadi dia maunya begitu. Ya, saya juga menerapkan gitu di rumah. Di Inggris kan, di sekolah kan. Di Inggris? Banyak Inggris, banyak bahasa Iya. bahasa Inggris. Begitu sampai ke rumah,
bahasa Indonesia. Pernah saya bilang anak saya ajak ngomong bahasa Inggris, dia nggak mau, dia tetap ngomongin bahasa Indonesia di rumah. Karena tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Dari ngomongin soal anak balita, batita, ini dan sistem pengajaran. Ini ada anak batita yang tertawa heboh ketika mendengarkan gurunya menyanyi. Jadi ada tingkah anak kecil emang selalu macam-macam ya. Salah satunya nih anak satu ini selalu tertawa geli setiap kali mendengar gurunya bernyanyi. Coba kita lihat. Iya. Everybody. Dia ngedengar gurunya nyanyi ketawa begeli. Kakak sampai kayak begitu. Gue curiga ya. gurunya badut deh. Taunya begeli gitu. Oke, ini ada sahabat pagi yang mungkin mau bertanya, mumpung ada Mbak Analisa di sini ya, kita langsung aja. Halo. Selamat pagi. Halo pagi Kak Andre, Teh Hesti. Ya. Selamat pagi, dengan siapa ini? Marsha di Jakarta. Marsha di Jakarta. Marsha nih kebetulan ada Asanti juga, ada Kalau nggak Mbak salah, Analisa juga. Iya, panjangannya Tamarsia ya. Itu sama siapa? Kalau ini bukan itu Pak, ini kepanjangannya Endeber. Kesayangan yang harus Mau tanya apa Marsha? Iya nih aku kan punya anak kelas 3 SMP. Nah dia sekarang aku lesin main piano. Cuman kayaknya dia nggak suka. Jadi sekarang kalau mau berangkat les males-malesan gitu. Jadi sebaiknya tuh aku terusin aja apa enggak ya? Nah, Oke, nah Mbak Nani pas nih Pas ya pertanyaannya dengan nih. topik kita tadi ya. Marsha, jadi kalau Iya. misalnya memang kelas 3 SD ini kan anak udah mulai SD atau masuk. SMP nih? SMP. SD atau SMP Marsha? SD. 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 Nah, Tadi ngomongnya SMP. nah kalau SD itu kan dia masih apa ya, istilahnya dia masuk fase yang dia itu mulai bisa mengambil keputusan dan mulai bisa berpikir lebih logis, memilih gitu. Nah, dan di usia ini juga sebenarnya kalau dia dari sekolah ini kelas 3 ini mulai masuk yang susah loh mata pelajaran kelas 4 itu. Jadi banyak pasien saya itu di kelas 3 4 ini peralihan dari yang materi gampang ke materi susah. Jadi kalau memang anak ini jenuh, menurut saya sih Marsha boleh ditanyain lagi nih, kakak atau adek emang pengen les piano lagi atau enggak. Kalau memang enggak, maunya les apa gitu. Jadi jangan dipaksakan juga, tapi juga jangan terus langsung diberhentiin aja. Jadi proses yang penting adalah komunikasi antara si orang tua ini, si ibu, Marsha sebagai ibu dengan anak ini gitu. Atau diselingin yang lain yang dia suka. Supaya nanti jangan sampai dia stres. Siapa tahu dia memang berhenti karena apa? Ada sesuatu Betul, ada sesuatu di sana atau misalnya pelajarannya mulai berat di kelas 3 ini gitu. Jadi coba ditanyain lagi. Tanyakan deh. lagi aja Mbak Marsha, kira-kira mau diterusin atau enggak? Langsung lanjut atau Ke anaknya langsung ya. Iya, betul. Kalau dia nggak suka les piano, mungkin cobain les balet gitu. Yang dia suka gitu. Tapi digali lagi ya Mbak Marsha ya, kira-kira Iya. apa sih penyebabnya? Siapa tahu ada sesuatu nih di tempat dia les. gimana Marsha? Oke deh, terima kasih. Berarti Terima nextnya kasih ya, coba dicek Marsha. ya. Thank you Marsha. Thank you. Salam ya buat Bedel. Nah, itu tadi dari Marsha. Ini kita juga ada tayangan bagaimana tips ketika bertemu orang tua pacar. Waduh. Nah, ini buat sahabat pagi yang lagi pacaran. Yang punya anak udah mulai pacaran. ABG ya. Ada tipsnya nih ya. Ini mah tips buat Aurel dong. Ini ada tips dari pagi-pagi, tips dari last day ya. Last Day Oke, Production nih, Last Day kelas kocak nih Production. kayaknya. Kita lihat sama-sama ini dia. Gunakan salam yang tepat. Siang, Kek. Ratunya ada? Hai baby, kok kamu lama banget sih? Kenalin nih papa aku. Silakan duduk. Om, duduk duluan aja, Om. Kamu dulu aja. Udah, saya duduk begitu Om udah duduk. Silakan duduk, Om. Tapi kan ini rumah saya. Oh, percaya diri. Perkenalkan, Om. Nama saya Mamun, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Walaupun adik-adik saya lebih disayang oleh mama papa saya, tapi saya punya rasa percaya diri yang besar, Om. Karena saya tahu dunia itu adil. Walaupun saya belum punya pekerjaan yang jelas, tapi saya punya usaha, Om. Usaha apa? Usaha buat bahagiain anak Om. Pernah nggak nemuin gitu.
Saya ada bingkisan buat Om, buah tangan. Semoga Om senang atas pemberian saya Om ya. Ini saya pilih yang paling bagus Om. Enjoy. Oleh-oleh ya, Mas. Oleh-oleh. Baik sih. Om ngomong, namanya siapa Om? Umur Om berapa? Kerjaan gimana Om? Baik-baik aja semuanya. Karena ekonomi kan lagi rada-rada buruk gitu Om ya. Penghasilan sekarang kira-kira sebelum berapa sih? Tapi punya tips ya buat dia ya. Kalau datang ke rumah orang tua pacar, usahakan jangan sampai bajunya sama sama orang tuanya. Itu sama banget tadi tuh. Gitu aja. Soalnya apalagi jangan sama ya. Karena beda orang ya tadi ya. Baju juga mirip lagi. Aduh. Tapi kalau bisa aja anak semakin usianya Gede, semakin ya. bertambah, semakin beda lagi Ya, konfliknya. beda lagi. Konfliknya Nanti beda apalagi lagi. remaja tuh dia mulai peralihan dari anak ke remaja nih. Mungkin Mbak Ashanti lebih paham nih. Gimana tuh, San? Bentar lagi anak remaja nih soalnya ya. Udah 10 tahun gua, bentar lagi nih anak gua. Iya, yang aku yang mau lihat memang anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki yang Azriel memang dia ada lebih apa namanya? Lebih Tertutup kalem. ya. Enggak, terbuka. Oh, enggak, terbuka. Kalem, cuma dia lebih beda malah yang anak perempuan ini, wow, doyannya kan berteman dan lain-lain, suka pergi apa, dan sekarang kan kita ketat banget sama anak kan, suka nggak boleh gini nggak boleh gitu. Nah dia mulai mencari jati diri bahwa aku udah 18 tahun, aku tuh udah boleh gini. Tapi alhamdulillah satu, karena dia sayang banget sama orang tuanya, jadi dia mau ngelawan atau mau nggak nurut tuh dia mikirnya 2 kali gitu. Ngomongin soal kedekatan dan hubungan relationship, ini ada foto ayah yang Menjadi foto ayah viral ya? memeluk bayi ini menjadi viral. Oh, itu prematur ya. Antara anak dan ayah yang saling memeluk bayi yang baru lahir secara prematur dan menjadi viral di internet. Jadi kegiatan saling memeluk ini menjadi perhatian khusus bagi para netizen. Sang ayah menerapkan metode KMC atau Kangaroo Mother Care yang umumnya digunakan oleh seorang ibu. Tapi emang sekarang kayak gitu nih, baru lahir tuh. Kedekatannya sama ininya juga Bondingnya ya. Bondingnya. Karena umur segitu tuh, kalau bayi nih 0 sampai 2 itu dia baru belajar trust mistrust nih. Jadi percaya nggak percaya sama siapa sih orang yang megang dia. Nah jadi kalau bapak atau ibu dia bisa pegang, dia percaya nih bahwa ada orang yang ngelindungin aku, dia belajar rasa aman. Jadi memang kalau perkembangan manusia tuh dari bayi nih sampai kita tua, itu akan terus berhubungan. Terus berhubungan. Ketika di fase tertentu dia gagal, dia akan gagal di berikutnya. Di begitu pentingnya. Pelukan tuh penting ya berarti ya? Pelukan tuh selalu. Tua. Saya juga gitu bilang sama istri saya, usahakan selalu memeluk. Walaupun cuma sebentar, dan selalu mengucapkan I love you. Iya makanya aku juga begitu sama suami saya. Cuman kan pas kemarin nggak sempet meluk, saya peluk aja orang lain gitu. Bahaya itu. Bahaya ya. Silakan minum teh. Meluk. Tanya kenapa mau apa? Saya mau ini, Ini tehnya kurang ini nih, tapi Kurang gula kurang ya. gula ya. kurang gula. Iya, ini pakai ini. Iya, aja. itu tadi kurang dia manis. kurang Kurang gula gula, terus kurang ya? gula. Ini pakai jamur aja. Kurang gula. Terus kenapa Kurang emang? gula. Jamur itu punya potensi untuk menggantikan gula. Oh, oke, lebih sehat ya. Jadi Iya, maksudnya dia bisa dimasukin manis gitu? juga. Ini dimasukin Bisa gitu ya. masukin gitu ke Coba dalam. cobain. Hati-hati nih Bu Amel. Ini nggak usah diminum lagi kan? Kayaknya jangan deh. Jangan. Nanti saya jelasin. Kayaknya mesti diapain dulu kan jamurnya. Iya, nanti saya jelasin makanya. Nanti saya jelasin. Mbak Ana, thank you loh. Iya, Sudah ada di sama-sama. pagi-pagi. Makasih ya, Mbak Ana. Ya, aku mau nganterin dia keluar dulu deh. Oh kalau iya, gitu. udah temennya juga nih ternyata. Saya juga mau nganterin dulu ya, soalnya saya nggak tahu jalan. Oke. Makasih ya, nganterin. Silakan. Silakan. Nah, hati-hati di sini ya. Jamur. Oke. Jamur bisa Dulu ya, ngegantiin. bentar Ya. Jamur bisa ngegantiin gula. Ya udah deh, ntar kita tahu jawabannya setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi.